Halo, selamat datang lagi di Betanders. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait dengan ringkasan materi tes karakteristik pribadi, teknologi informasi, dan komunikasi. Anyway, bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, terkait dengan tes karakteristik pribadi atau TKP, akan diujiankan beberapa materi yang terkait dengan 1. Pelayanan publik, kemudian jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, 5. Profesionalisme, dan yang terakhir ialah anti radikalisme. Dan pada video sebelumnya kita telah membahas materi dan juga soal terkait dengan pelayanan publik, jejaring kerja, dan sosial budaya. Dan pada video kali ini kita akan fokus pada teknologi informasi dan komunikasi. Oke, untuk link materi TKP pelayanan publik, jejaring kerja, dan sosial budaya, teman-teman nanti bisa lihat di kolom deskripsi video ini. Di situ ada link materinya. Kemudian kita lanjut. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan kisi-kisi CPNS 2021 dalam Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, dijelaskan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat cepat ini tentunya memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Berbagai bidang kehidupan manusia kini mulai menerapkan berbagai perangkat teknologi baru guna memudahkan komunikasi dan pekerjaan. Adapun manfaat dari perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi bagi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, kemudian memudahkan akses informasi terkait pekerjaan maupun pengembangan diri, berbagi informasi secara efektif, dan yang terakhir ialah mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Next slide. Untuk tujuan dari aspek penilai kepribadian tersebut, jika kita memperhatikan dengan baik, ada beberapa hal yang penting yang dapat kita uraikan. Yang pertama ialah menilai pengetahuan di bidang IT. Aspek penilaian kepribadian pada teknologi informasi dan komunikasi ini bertujuan untuk menilai pengetahuan kita tentang TIK. Di sini kita akan dituntut untuk memiliki wawasan umum tentang penggunaan alat, sarana, media yang menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi. Media yang digunakan seperti internet, komputer, smartphone, dan teknologi yang berkaitan dengan TIK lainnya. Yang kedua ialah pemanfaatan TIK secara efektif. Tujuan aspek penilaian kepribadian pada bidang TIK ini juga untuk menilai kemampuan kita dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari secara efektif. Selain itu, juga dapat melihat peluang untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerja. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk pada soal latihan. Sebagai bocoran, di akhir video ini ada 3 soal nanti yang teman-teman akan kerjakan dan silakan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan untuk pembahasannya akan ada pada video mendatang. Next slide, kita akan masuk kepada disclaimer-nya dulu. Jadi soal-soal yang saya tampilkan adalah soal yang menurut saya pribadi terkait dengan materi yang saya tampilkan. Soal-soal ini murni untuk media pembelajaran. Bentuk soal dan bobot soal tentunya akan berbeda dari soal saat ujian SKD 2021 nantinya. Baiklah, seperti biasa, nanti pada soal latihan, teman-teman akan saya berikan waktu 10 detik untuk menjawab. Dan setelah 10 detik, barulah saya akan membahas soal berserta dengan kunci jawabannya. Kalau begitu, mari kita masuk kepada soal yang pertama. Anda adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan ternama. Anda sangat bersemangat dalam bekerja dan terkenal memiliki dedikasi tinggi dalam bekerja. Suatu hari Anda tidak sengaja melakukan kesalahan fatal sehingga merusak sistem dan database perusahaan. Bagaimana tindakan Anda? Option A, memanggil ahli IT untuk memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan.
B. Berusaha memperbaikinya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kepada perusahaan. C. Bertanya kepada teman tentang cara memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan. D. Tetap tenang dalam bekerja dan berharap sistem dan database tersebut kembali normal. E. Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan bersedia untuk memberi gaji Anda bulan ini sebagai bentuk tanggung jawab tanggungan biaya kerusakan sistem dan database perusahaan. Baiklah, saya akan berikan waktu 10 detik bagi teman-teman untuk menjawab. Setelah itu kita akan masuk kepada pembahasan dan juga kunci jawaban dari soal yang pertama. Oke, kalau teman-teman sudah memilih jawaban, kita akan masuk kepada pembahasan soal yang pertama. Langkah pertama, kita harus lihat kata-kata kunci dari soal ini. Kata kuncinya adalah Anda adalah seorang pegawai, tidak sengaja melakukan kesalahan sehingga merusak sistem dan database perusahaan. Tindakan Anda adalah Oke, dari soal ini kita sudah dapat gambaran bahwa tindakan apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak sengaja merusak sistem dan database perusahaan. Sekarang seperti biasa kita akan melihat option mana saja yang bisa dijadikan kandidat jawaban yang tepat dan bernilai 5. Kita akan bahas tiap opsionalnya. Untuk option A, memanggil ahli IT untuk memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan. Menurut saya ini bisa menjadi jawaban yang tepat karena di soal tidak mengatakan kalau kita ini adalah seorang ahli IT. Jadi untuk memanggil ahli IT adalah bentuk tanggung jawab kita dari ketidaksengajaan yang kita lakukan. Untuk option B, berusaha memperbaikinya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kepada perusahaan. Menurut saya ini bukan tindakan yang tepat karena sudah jelas kita bukan ahli IT dan tentu saja kita tidak bisa memperbaikinya. Jadi saya rasa ini bukan jawaban yang tepat. Untuk option C, bertanya kepada teman tentang cara memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan. Menurut saya ini bisa jadi jawaban yang baik karena kita dengan bertanya, kita bisa mendapat arahan untuk memperbaikinya. Jadi kita cek lagi dulu jawabannya ini. Untuk option D, tetap tenang dalam bekerja dan berharap sistem dan database tersebut kembali normal. Menurut saya ini juga bukan langkah yang bijak dengan tidak melakukan apa-apa dan hanya bisa terselesaikan dengan sendirinya. Jadi saya rasa untuk option D bukan jawaban yang tepat. Untuk option E, melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan bersedia untuk memberikan gaji Anda bulan ini sebagai bentuk tanggung jawab dan tanggungan biaya kerusakan sistem dan database perusahaan. Menurut saya ini bukanlah jawaban yang tepat karena memang kita bertanggung jawab, tapi kita tidak menyelesaikan masalah yang ada. Jadi saya rasa ini juga bukan jawaban yang tepat. Kalau begitu dari option A dan C, kira-kira jawaban mana yang bernilai 5? Yap, tentu saja jawaban A. Lebih baik kita memanggil ahli IT daripada kita bertanya dan mencoba memperbaikinya sendiri. Karena terkait dengan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, kita perlu orang yang ahli di bidangnya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan IT. Kalau begitu, mari kita lihat kunci jawabannya. Untuk option A, memanggil ahli IT untuk memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan bernilai 5. Untuk option B, berusaha memperbaikinya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kepada perusahaan bernilai 3. Untuk option C, bertanya kepada teman tentang cara memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan bernilai 4. Untuk option D, tetap tenang dalam bekerja dan berharap sistem dan database tersebut kembali normal bernilai 1. Dan untuk option E, melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan bersedia untuk memberikan gaji Anda bulan ini sebagai bentuk tanggung jawab tanggungan biaya kerusakan sistem dan database perusahaan bernilai 2. Next soal, kita akan masuk kepada soal nomor 2.
Anda adalah seorang pegawai pada suatu perusahaan swasta. Perusahaan tersebut meminta para pegawainya untuk mengisi laporan harian kegiatan secara online melalui aplikasi yang sudah dibuat oleh perusahaan. Namun, jenis pekerjaan Anda sering di lapangan membuat terkadang pengisian laporan harian kegiatan terkendala sinyal. Bagaimanakah tindakan Anda? Option A, meminta teman yang berada di lokasi yang memiliki sinyal bagus untuk mengisi laporan harian kegiatan milik Anda. B, meminta kelonggaran pada atasan untuk membuat laporan harian kegiatan secara manual. C, berusaha mencari tempat dengan sinyal baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan harian. D, saat Anda berada di lapangan dan memiliki sinyal kurang baik, maka Anda menunda pengisian laporan harian kegiatan keesokan harinya. Dan option E, meminta kelonggaran pada atasan untuk mempertimbangkan kebijaksanaan pembebasan pengisian laporan kegiatan harian bagi pegawai lapangan agar pekerjaan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Baiklah, saya berikan waktu 10 detik bagi teman-teman untuk menjawab dan kita akan masuk kepada pembahasan soal nomor 2. Baiklah, kalau teman-teman sudah memilih jawabannya, kita akan masuk kepada pembahasan soal nomor 2. Oke, dari soal ini kita bisa lihat dulu kata-kata kunci. Yang pertama ialah kita adalah pegawai. Harus mengisi laporan harian secara online, namun pekerjaan kita sering di lapangan dan terkadang terkendala sinyal. Kemudian tindakan Anda adalah, jadi kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa kita adalah pegawai lapangan yang harus mengisi laporan harian secara online. Namun terkadang kita terkendala dengan sinyal. Lalu apakah tindakan kita? Sekarang mari kita lihat option mana saja yang bisa kita ambil untuk menjadi jawaban kita. Untuk option A, yaitu meminta teman yang berada di lokasi yang memiliki sinyal bagus untuk mengisi laporan harian kegiatan milik Anda. Menurut saya ini bisa menjadi jawaban yang benar, karena kita terkadang memiliki masalah sinyal. Jadi kita cek saja dulu. Untuk option B, meminta kelonggaran pada atasan untuk membuat laporan harian kegiatan secara manual. Saya rasa ini bukan jawaban yang tepat karena kita sekarang berada di era digital dan harusnya kita patut menggunakan sistem online. Untuk option C, berusaha mencari tempat dengan sinyal baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan harian. Langkah yang tepat karena dengan ini kita menunjukkan bahwa kita berusaha untuk tetap mengirimkan laporan kita dengan jalan mencari tempat dengan sinyal yang baik. Untuk option D, saat Anda berada di lapangan dan memiliki sinyal kurang baik, maka Anda menunda pengisian laporan harian kegiatan keesokan harinya. Saya rasa ini bukan langkah yang baik karena ini laporan kegiatan harian yang harus diisi setiap hari. Jadi saya rasa ini juga bukan jawaban yang tepat. Untuk option E, meminta kelonggaran pada atasan untuk mempertimbangkan kebijaksanaan pembebasan pengisian laporan kegiatan harian bagi pegawai lapangan agar pekerjaan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Saya rasa ini bukan jawaban yang tepat karena harusnya sebagai pegawai kita tidak harus meminta kelonggaran atas pekerjaan kita. Sikap kita sebagai pegawai adalah bekerja sesuai dengan job yang sudah kita dapatkan dan dituntut untuk bisa memenuhi tuntutan tugas kita. Jadi saya rasa ini bukan jawaban yang tepat. Kalau begitu, dari option A dan C, kira-kira jawaban mana yang paling tepat sebagai tindakan kita untuk menghadapi permasalahan harus mengisi laporan harian secara online, tapi terkadang kita mengalami masalah sinyal? Yap, tentu saja jawabannya adalah option C. Karena dengan demikian kita menunjukkan bahwa kita akan berusaha mandiri
untuk mengirimkan laporan kita tanpa meminta kelonggaran atau meminta bantuan teman kita. Atau ya yang biasa kita sering minta bantuan, maka kita akan tergantung dengan teman-teman kita. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa kita menggunakan TIK seefektif mungkin dengan jalan mencari lokasi dengan sinyal yang baik. Kalau begitu mari kita cek jawabannya. Untuk option A bernilai 3 poin, untuk option B bernilai 2 poin, untuk option C bernilai 5 poin, untuk option D bernilai 4 poin, dan untuk option E bernilai 1 poin. Next, kita masuk kepada soal nomor 3. Anda merupakan seorang pegawai junior di sebuah perusahaan swasta. Pada era saat ini, setiap perusahaan diharuskan mengubah sistem kerja yang semula jarang menggunakan IT menjadi menerapkan IT di setiap bidang termasuk perusahaan Anda. Namun, para pegawai senior yang sudah nyaman dan terbiasa masih tetap menggunakan non-IT dalam pelaksanaan kerja. Meskipun pimpinan perusahaan sudah menginstruksikannya, bagaimanakah tindakan Anda? Option A, Anda sangat berharap para pegawai senior mulai menggunakan IT agar pelaksanaan kerja menjadi lebih optimal. B, Anda menjaga perasaan para pegawai senior dan tidak pernah menyerah untuk berharap bahwa suatu saat mereka akan membutuhkan IT. C, memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja. D, memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja dan mengajarkan mereka tentang IT tersebut. Option E, membantu pegawai senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Baiklah, silakan teman-teman memilih jawaban dan kita akan masuk kepada pembahasan dan kunci jawabannya. Baiklah, kalau teman-teman sudah memilih jawabannya, mari kita masuk kepada pembahasan. Baiklah, dari soal ini kita bisa lihat kata-kata kunci. Anda adalah pegawai junior di perusahaan harus menerapkan IT. Namun, pegawai senior tetap menggunakan non-IT. Tindakan Anda adalah, jadi kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa kita adalah pegawai junior di perusahaan harus menggunakan IT, tapi para senior masih tetap menggunakan non-IT. Tindakan kita adalah, sekarang mari kita lihat option mana saja yang bisa kita ambil untuk menjadi jawaban kita. Untuk option A, Anda sangat berharap para pegawai senior mulai menggunakan IT agar pelaksanaan kerja menjadi lebih optimal. Menurut saya ini sudah jelas bukan jawaban yang benar, karena di soal dibutuhkan tindakan kita. Untuk option B, Anda menjaga perasaan para pegawai senior dan tidak pernah menyerah untuk berharap bahwa suatu saat mereka akan membutuhkan IT. Sama juga menurut saya ini juga bukan jawaban yang tepat. Option C, memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja. Ini bukan jawaban yang tepat, karena kalau kita lihat di soal, pimpinan perusahaan sudah menginstruksikannya. Jadi, harusnya mereka atau para senior ini sudah tahu untuk menggunakan IT. Dan karena kita adalah pegawai junior, maka kita tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan kepada pegawai senior. Untuk option D, memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja dan mengajarkan mereka tentang IT tersebut. Menurut saya sama seperti option C, kita belum memiliki kewenangan untuk menjelaskan dan mengajarkan pegawai senior karena kita adalah pegawai junior. Kemudian dalam soal pun pimpinan perusahaan sudah mengambil tindakan, yaitu menginstruksikannya kepada para pegawai untuk menggunakan IT. Jadi saya rasa bukan jawabannya. Untuk option E, membantu pegawai senior dalam bekerja
yang mengharuskan penggunaan IT? Saya rasa ini jawaban yang tepat. Karena dengan demikian kita dapat memperkenalkan manfaat penggunaan IT untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dengan membantu pegawai senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Jadi sudah jelas ya, jawabannya ini adalah option E. Kita lihat dulu kunci jawabannya. Ya, untuk option A bernilai 1 poin, untuk option B bernilai 2 poin, untuk option C bernilai 3 poin, untuk option D bernilai 4 poin, dan untuk option E bernilai 5 poin. Baiklah, mungkin dari teman-teman banyak yang memilih option D. Tapi kita juga harus ingat bahwa posisi kita adalah pegawai junior dan yang kita hadapi ini adalah pegawai senior. Kemudian pimpinan perusahaan telah menginstruksikannya terlebih dahulu. Jadi langkah yang paling terbaik adalah kita membantu para pegawai senior terlebih dahulu, bukan mengambil kewenangan pimpinan dengan menjelaskan harus menggunakan IT dan bahkan mengajarkannya. Baiklah, kalau sudah jelas kita akan masuk lanjut kepada soal nomor 4. Anda merupakan seorang pegawai di sebuah perusahaan swasta. Di perusahaan Anda diharuskan menggunakan IT dalam pekerjaannya. Namun, rekan kerja Anda sudah nyaman dan terbiasa masih tetap menggunakan non-IT dalam pelaksanaan kerja. Bagaimanakah tindakan Anda? Option A, Anda sangat berharap rekan kerja mulai menggunakan IT agar pelaksanaan kerja menjadi lebih optimal. B, Anda menjaga perasaan rekan kerja dan tidak pernah menyerah untuk berharap bahwa suatu saat mereka akan membutuhkan IT. Option C, memberikan penjelasan kepada rekan kerja bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja. D, memberikan penjelasan kepada para rekan kerja bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja dan mengajarkan mereka tentang IT tersebut. E, membantu rekan kerja dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Baiklah, saya berikan waktu 10 detik bagi teman-teman untuk menjawab. Setelah itu kita akan masuk kepada pembahasan soal nomor 4 beserta dengan kunci jawabannya. Baiklah, kalau teman-teman sudah memilih jawaban, kita akan masuk kepada pembahasan soal nomor 4. Dari soal-soal ini kita bisa lihat kata-kata kunci. Anda adalah pegawai, kemudian di perusahaan harus menerapkan IT. Namun, rekan kerja Anda tetap menggunakan non-IT. Tindakan Anda adalah... Oke, dari soal ini kita sudah mendapat gambaran bahwa kita adalah pegawai di perusahaan harus menggunakan IT, tapi rekan kerja kita tetap menggunakan non-IT. Kemudian tindakan kita adalah, sekarang kita lihat opsi mana saja yang bisa kita ambil untuk menjadi jawaban kita. Kalau kita lihat sekilas, soal ini mirip dengan soal nomor 3 sebelumnya. Hanya saja di sini posisi kita adalah pegawai dan rekan kerja kita tidak menggunakan IT. Oke, sekarang kita bahas sama-sama kira-kira option mana yang benar dan bernilai 5 poin. Untuk option A, Anda sangat berharap rekan kerja mulai menggunakan IT agar pelaksanaan kerja menjadi lebih optimal. Ini saya rasa bukan jawaban karena di soal butuhkan tindakan kita. Untuk option B, Anda menjaga perasaan rekan kerja dan tidak pernah menyerah untuk berharap bahwa suatu saat mereka akan membutuhkan IT. Sama seperti option A, saya rasa ini juga bukan jawaban yang tepat. Option C, memberikan penjelasan kepada rekan kerja bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja. Saya rasa ini bisa menjadi jawaban yang tepat karena ini posisinya kita serekan kerja, bukan posisi antara junior dan senior. Untuk option D, memberikan penjelasan kepada para rekan kerja bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja dan mengajarkan mereka tentang IT tersebut. Menurut saya ini langkah yang paling tepat. Karena kita selain menjelaskan, tapi kita juga mengajarkan kepada rekan kerja kita tentang penggunaan IT.
Untuk option E, membantu rekan kerja dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Saya rasa juga ini bukan jawaban yang tepat, karena kita di sini tidak bisa selamanya membantu rekan kerja kita. Tapi kita harus mengajarkan agar mereka juga bisa menggunakan IT. Jadi sudah jelas kalau jawabannya adalah option D. Oke, semoga teman-teman bisa paham ya bagaimana menjawab soal-soal seperti ini. Jika ada jawaban lain, teman-teman bisa berikan masukan di kolom komentar dan mungkin kita akan bahas bersama-sama. Untuk next soal, untuk nomor 5, 6, dan 7, nanti teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Untuk video pembahasannya akan ada pada video selanjutnya, masih terkait dengan materi TKP profesionalisme. Baiklah, untuk soal nomor 5, atasan meminta saya untuk membuat laporan hasil kerja melalui aplikasi berbasis internet. Sementara saya terbiasa membuat laporan dengan print out hasil ketikan komputer. Saya akan, option A, tetap membuat laporan dengan print out karena sudah terbiasa dengan cara itu. B, meminta teman untuk membuatkan laporan hasil kerja saya dengan aplikasi. C, belajar untuk membuat laporan hasil kerja melalui aplikasi. D, meminta kebijakan pada atasan untuk dapat mengerti kebiasaan saya dan tidak memaksa membuat laporan hasil kerja melalui aplikasi. Dan E, malas membuat laporan hasil kerja. Baiklah, untuk soal nomor 5 ini silakan teman-teman menjawabnya di kolom komentar. Kita lanjut kepada soal nomor 6. Kantor saya mengganti sistem laporan ulang. Kantor saya mengganti sistem pelaporan bulanan dengan sistem komputer, di mana saya telah terbiasa melaporkan pekerjaan secara manual. Yang saya lakukan adalah A, tetap melaporkan pekerjaan secara manual. B, meminta teman untuk melaporkan pekerjaan saya dengan sistem baru. C, tidak melaporkan pekerjaan. D, mempelajari sistem baru demi kelancaran pekerjaan. E, meminta atasan untuk mengizinkan saya melaporkan dengan sistem lama. Silakan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar. Lanjut, soal nomor 7. Saya harus melaporkan pekerjaan dengan cepat dan komputer kantor yang biasanya saya gunakan untuk membuat laporan mati. Sehingga yang tersedia hanya sebuah laptop baru yang penggunaannya belum saya kuasai. Yang saya lakukan adalah option A, membuat laporan secara manual dan meminta orang yang bisa menggunakan laptop tersebut untuk mengalihkannya dalam bentuk laporan yang saya butuhkan. B, segera memperbaiki komputer saya supaya bisa mengerjakan laporan. C, meminta orang untuk mengerjakan laporan saya. D, berusaha mengerjakan laporan dengan menggunakan laptop tersebut. E, menunda pembuatan laporan sampai komputer saya dibetulkan oleh kantor. Baiklah, untuk jawabannya silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Next slide. Baiklah, di sini saya ingin memberikan informasi tambahan terkait dengan pembahasan kita hari ini. Jika teman-teman mendapatkan soal TKP yang dirasa berhubungan dengan teknologi, informasi, dan komunikasi, maka ada beberapa indikator aspek TIK yang teman-teman harus ketahui. Yaitu yang pertama ialah mampu memahami dan menggunakan alat TIK. Ini artinya diharapkan kita harus paham dan kita juga harus bisa menggunakan alat-alat IT saat bekerja. Kemudian yang kedua ialah penguasaan di bidang teknologi. Artinya selain paham dan gunakan, dituntut juga kita harus kuasai bidang teknologi. Jika kita tidak kuasai, maka harus panggil ahli IT. Kemudian yang ketiga ialah komunikasi secara efektif. Ini berarti sudah jelas ya bahwa komunikasi harus ada dalam setiap aspek pekerjaan kita. Yang keempat ialah antusiasme dan penguasaan bahan. Artinya memiliki rasa ingin tahu yang kuat, bahkan mempelajari dan ikut serta dalam setiap kegiatan atau hal yang terkait dengan teknologi informasi dan juga komunikasi. Dan yang kelima ialah bersikap positif.
Untuk ciri soal dari TKP terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi adalah terdapat unsur teknologi dan komputer. Maka untuk cari jawabannya, teman-teman harus pilih jawaban yang paling maju dan canggih mengikuti perkembangan teknologi. Baiklah, demikian video pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share this video. Thank you for watching and then see you on the next video. Susahnya.